Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca, tapi tetap kalian harus baca di situs legalnya ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke. Halo pemirsa, wah chapter ini tuh banyak banget hal-hal yang cukup berat dan panjang. Jadi gue akan ngerangkumnya biar lebih kompak dan lebih mudah untuk dipahami. Tapi menurut gue kalian mesti baca langsung manualnya karena banyak banget penjelasan tentang detail-detail cerita, terutama tentang masa lalu Victor sama Diana. Ntar gue jelasin lah intinya kayak mana gitu. Penjelasan kenapa warnanya hitam putih, screenshotnya dikit banget, atau kok screenshotnya kayak dari chapter-chapter yang lain. Penjelasannya ada di video pojok kanan atas. Oke, di chapter kemarin, Aizer secara tegas sepakat dengan keputusannya untuk menceraikan Serena. Dan Serena beneran hancur sehancur-hancurnya setelah mendengarkan hal yang begitu mendadak seperti ini. Nah, di recap manual Serena chapter 90-91 akan dibuka dengan point of view dari Victor yang merupakan abang satu-satunya dari Aizer. Victor paham banget kalau Aizer ini punya ketajaman dalam melakukan berbagai macam hal, dan Aizer juga menyelesaikan semua hal tanpa menciptakan masalah-masalah yang baru. Bahkan, Aizer juga nggak segan-segan untuk menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya seperti yang dilakukan oleh Victor bersama dengan ayahnya. Tapi Aizer itu bukan kayak menyingkirkan dengan cara dibunuh atau hal-hal yang buruk lainnya ya. Di sini tuh Aizer kayak cuma mencoba untuk menghindari orang-orang tersebut dan memotong hubungan dari mereka aja. Pas Aizer memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, jujur, Victor ngerasa agak lega karena dia akan menjadi pewaris tunggal dari keluarga Graham. Tapi di saat yang sama, dia dengar kalau Aizer ini tiba-tiba menikah dengan Serena yang berasal dari keluarga Serenity. Awalnya, Victor gak ambil pusing tentang semua perubahan yang dilakukan oleh Aizer. Tapi, Aizer ternyata berhasil membangkitkan usaha dari keluarga Serenity yang sempat terpuruk dan sekarang bahkan menggigit balik keluarga Graham dengan kekuatan dari keluarga Serenity. Meskipun Aizer berhasil menempatkan keluarga Graham di posisi yang sulit, sekarang Victor punya kartu as untuk membalik keadaan. Victor berencana untuk menyerang balik keluarga Serenity dengan menuntut Aizer pada jalur perdata, dan dia akan menuduh Aizer sudah membawa berkas-berkas penting dari keluarga Graham untuk mengembangkan keluarga Serenity melalui kelemahan yang dimiliki oleh keluarga Graham. Namanya tuduhan pasti masih belum tentu benernya kan. Jadi Victor meminta asistennya untuk mencari 4 pengacara terhebat yang ada di kerajaan mereka saat ini. Pokoknya mau gak mau para pengacara tersebut harus memenangkan kasus ini dengan tujuan akhirnya keluarga Graham akan menuntut semua aset milik keluarga Serenity karena menurut mereka keberhasilan tersebut adalah hasil dari data-data yang dihimpun dari keluarga Graham. Victor melakukan semua ini demi merampas semua hal yang telah dimiliki oleh Aizer yang bahkan sudah memutus hubungan dari keluarga Graham. Victor nggak cuma berencana untuk mengambil kesuksesan dan harta dari Aizer, tapi dia juga ingin menguasai wanita yang pernah dicintai oleh Aizer, yaitu Daya. Sumpah pokoknya kalian harus baca manualnya langsung karena ini tuh gue singkat banget biar nggak terlalu panjang videonya. Jadi, dulu banget, rencananya Victor memang akan dinikahkan dengan Daya demi mempererat hubungan usaha antar keluarga DeLauren dan juga keluarga Graham. Tapi si Victor ini kan orangnya black flag parah ya kan, dan brutal banget. Jadi si Daya ini jelas nggak mau nikah sama orang macam Victor dan dia lebih memilih nikah sama Aizer yang dirasa lebih waras daripada saudaranya. Pas Daya meminta ayahnya untuk menikahkan dirinya dengan Aizer, ternyata percakapan ini didengarkan oleh Victor yang gak sengaja nguping obrolan dari orang tua dan anak ini. Nah, disinilah Victor kayak bersumpah untuk mendapatkan hati dari Daya dan merebut wanita yang pernah menjadi favorit dari Aizer, meskipun dengan cara yang sangat salah. Sebenarnya kasihan juga sih sama si Daya karena dia itu mesti sticking to Victor for the sake her family gitu loh. Tapi si Daya ini juga sama-sama brengseknya sih. Jadi kayak jodoh memang cerminan diri. Mari kita sudahi masa lalu dari Victor yang kayaknya emang gak ada bener-benernya sama sekali. Kita akan kembali ke masa sekarang.
asisten dari Victor bisa aja memanggil 4 pengacara terbaik di kerajaan. Tapi masalahnya, keluarga Serenity juga punya banyak pengacara dari lulusan universitas terbaik. Jadi pasti akan susah untuk memenangkan kasus perdata yang bisa dikatakan punya data yang cukup fiktif. Sebagai orang yang terlahir dengan sifat yang culas ya kan, Victor nggak habis akal dan dia sudah mengumpulkan nama-nama keluarga yang telah mengalami kerugian karena bisnis dari keluarga Serenity yang kembali bangkit dengan kuatnya. Victor akan memanggil 8 keluarga tersebut dan meminta mereka bersatu dengan dirinya untuk menghancurkan keluarga Serenity. Di dunia ini tidak ada namanya makan siang gratis. Victor akan membagikan keuntungan yang dia dapat kalau seandainya dia berhasil memenangkan kasus perdata ini dan mengambil semua aset dari keluarga Serenity. Sebagai orang yang cukup sering melihat kasus perdata seperti ini, kasus yang dibawa oleh Victor itu kelihatan sangat kacau dan bahkan terlalu beresiko karena buktinya emang sangat lemah dan cenderung mengada-ada. Karena sebenarnya proses pengadilan tuh kayak main kuat-kuatan data dan tentunya harus kuat-kuatan saksi. Jadi soal bener enggaknya tuh emang kayak jadi urusan belakangan gitu. Yang penting buktinya kuat dulu. Sebagai pria yang cerdas dan tahu semua celah, Aizer menyadari kalau Victor telah memulai langkahnya untuk menarik dirinya ke dalam jurang kegagalan bersama dengan keluarga Serenity. Jujur, Aizer sama sekali nggak takut kalau seandainya Victor ini menuntutnya dengan kasus perdata. Tapi dia tuh cukup takut kalau seandainya Victor ini minta bantuan kepada Perdana Menteri Kerajaan. Perdana Menteri Kerajaan punya hubungan yang sangat baik dengan keluarga Graham. Bahkan dia itu sering banget mendengarkan kata-kata dari Dustin, yaitu ayah dari Aizer dan Victor. Setelah Perdana Menteri nantinya mulai ikut campur, Aizer pasti nggak akan punya pilihan lain selain mundur. Maka dari itu, Aizer memutuskan untuk bertindak lebih hati-hati lagi dan tidak terlalu agresif untuk saat ini. Salah satu cara untuk bergerak lebih hati-hati adalah dengan menceraikan Serena. Karena kalau seandainya pertarungan ini semakin pelik, bisa aja keselamatan dari Serena ini semakin terancam. Setelah banyak memikirkan hal-hal rumit di tempat kerjanya, Aizer memutuskan untuk beralih ke pekerjaan lain, tapi di dalam perjalanan ke ruangan lain, dia mencium aroma yang sangat dia kenali. Ternyata Serena baru aja kelar mandi, tapi bukannya kelihatan lebih santai, ekspresi Serena ini malah kelihatan masih nggak enak banget. Aizer meminta istrinya untuk balik ke kamar duluan karena dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Alih-alih nurut perkataan suaminya, Serena kembali bertanya kenapa Aizer ini kekeh banget ingin bercerai dengan dirinya. Serena tahu kebiasaan dari Aizer yang jika dia menjawab pertanyaan dengan singkat berarti dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kesabaran Serena akhirnya pecah dan dia tuh mulai mengeluarkan semua hal yang ada di kepalanya. Serena merasa nggak masalah kalau seandainya mereka harus bercerai demi melancarkan rencana dari neneknya untuk mempertahankan keluarga Serenity. Tapi Serena merasa dibuang oleh Aizer karena dia masih belum mendengar alasan pribadi dari Aizer. Bagi Serena, Aizer tampak seperti orang yang sudah lelah menjalankan bisnis dari keluarga Serenity dan sepertinya Aizer memutuskan untuk pergi setelah mendapatkan semua kekayaan yang dia kumpulkan. Bahkan, Serena juga bilang kalau Aizer sudah merasa bosan dengan keluarga Serenity, begitupun dengan dirinya sebagai seorang istri. Mendengar hal tersebut, emosi dari Aizer akhirnya terpancing, tapi dia ini kayak mencoba untuk mengendalikan dirinya agar tidak terlalu meletup-letup kepada Serena. Serena memukul pelan dada dari Aizer karena dia merasa sangat frustrasi dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Setelah Aizer berhasil mengobati trauma yang dimiliki Serena dan melakukan banyak hal yang indah bersama, Serena ngerasa hancur banget ketika tahu Aizer menceraikan dirinya tanpa memberitahu alasan pribadi dari Aizer. Gak betah ngeliat Serena terus-terusan kebingungan dengan situasi saat ini, Aizer akhirnya menceritakan semuanya. Aizer cerita kalau Victor mulai bergerak untuk menghancurkan dirinya bersama dengan keluarga Serenity dan Serena bisa jadi sasaran yang paling empuk karena Victor tahu kalau Serena adalah salah satu kelemahannya. Aizer bilang mudah bagi keluarga Serenity dan dirinya menang dalam pertarungan yang dibuat oleh Victor. Tapi lain cerita kalau seandainya pihak parlemen mulai ikut campur tangan. Serena masih kekeh kalau alasan tersebut nggak bisa dipakai untuk menjadikan perceraian mereka benar-benar terjadi karena keluarga Serenity punya backingan dari keluarga kerajaan.
Tapi masalahnya, keluarga kerajaan sebenarnya juga udah kalah telak secara politik. Jika hal itu sampai terjadi, Aezer atau bahkan Serena yang tidak memiliki dosa hukum bisa saja tiba-tiba dijatuhi vonis tertentu atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Aezer sudah sangat mengetahui hal tersebut karena dia sudah banyak kehilangan orang yang dia sayangi dan kali ini dia tidak ingin kehilangan orang yang dia cintai lagi. Sekarang Aezer seakan memohon pengertian dari Serena untuk menerima keputusan perceraian ini. Aezer memohon kepada Serena agar diizinkan untuk memenuhi permintaan dari Iansha untuk melindungi Serena dari apapun yang akan terjadi. Dengan berat hati, Serena akhirnya menyetujui perceraian tersebut. Serena melingkarkan tangannya untuk memeluk suaminya, dan dia saat ini meminta Aezer berjanji akan satu hal. Janji apakah itu? Tunggu di recap berikutnya. Sebenarnya ceritanya tuh panjang banget, terutama di bagian masa lalu dari Victor dan juga Daya. Kenapa nggak gue bahas? Karena sebenarnya udah dijelasin di chapter-chapter sebelumnya. Sehingga gue ini menjelaskan informasi-informasi terbaru yang ada di chapter ini. Jadi kalau kalian mau lebih lengkapnya memang lebih baik langsung baca di manhwanya. Namanya juga review, pasti nggak bisa semuanya kan. Kalau kamu suka sama recap manhwa ini dan aku harap kamu yang suka, kamu bisa klik tombol like-nya dan aneh kalau kamu nggak suka kamu juga bisa. Begini aja udah panjang ya Ki. Udah gitu aja, bye.